Pada malam ini, tanggal 13 Mei 2020, kita akan mendengar update data jumlah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan juga pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita melihat bahwa saat ini Nusa Tenggara Timur sudah dikepung dari berbagai arah. Kita melihat daratan Sumba yang sebelumnya belum ada virus corona, sekarang sudah 1 orang di Waingapu. Kemudian di Flores Barat sudah bertambah. Kemudian di Flores Tengah, di Nagekio, Flores Tengah, beyond dari Nagekio, Ende, itu sudah ada. Kemudian Flores Timur juga ada. Apakah Sika akan bebas? Belum tentu. Kita akan melihat hasil pengumuman besok. Ya. Daratan Timur kita melihat mulai dari Kupang, kota Kupang, lalu kemudian lewat Kabupaten Kupang, masuk Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu dan Malaka. Apakah kabupaten-kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, Kabupaten Kupang akan bebas juga? Kita belum tahu. Jadi dari data yang ada, seluruh Nusa Tenggara Timur saat ini sudah digempur oleh virus ini. Ya, pesannya kepada kita adalah di luar kita, di luar rumah kita, bertebaran virus corona. Karena itu, sekali lagi, melalui media ini kami selalu mendorong masyarakat untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Ini demi keselamatan kita, demi kesehatan kita bersama. Dan tentu kita berharap saudara-saudara kita yang saat ini ada di rumah sakit ataupun di karantina terpusat atau secara mandiri, baik orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, apalagi yang tertular virus corona, kita harapkan satu saat mereka akan kembali pulih sehingga menjalankan kehidupan normal sebagaimana biasanya. Kita melihat jumlah orang tanpa gejala masih sangat banyak di seluruh Nusa Tenggara Timur. Saat ini 536 orang, turun dari sebelumnya 627, yang selesai dipantau 91 orang. Angka 536 ini bukan angka yang sedikit karena tersebar hampir di seluruh kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Kita betul harus mewaspadai, mengontrol secara benar dengan pengawasan yang ketat saudara-saudara kita yang terkategori orang tanpa gejala. Kenapa kami selalu menyebut orang tanpa gejala ini? Karena berdasarkan pengalaman pasien-pasien yang tertular virus corona pada awalnya adalah orang tanpa gejala. 1-2 yang pasien dalam pengawasan, dari pasien dalam pengawasan menjadi terkonfirmasi. Tapi kebanyakan 90% lebih yang tertular virus corona ini semula adalah orang tanpa gejala. Orang dalam pemantauan 1.692 orang. Ya, selesai masa pemantauan 1.448 orang. Dan saat ini tinggal 241 orang. Dari 241 orang ini, 220-nya masih karantina mandiri, 15 orang karantina terpusat, dan 6 orang masih dirawat di rumah sakit. Dari 6 orang yang dirawat di rumah sakit, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy Ruteng, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo Manggarai Barat, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur, 2 orang di Rumah Sakit TC Healers Maumere, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Leboleba Lembata.
Sampai saat ini data yang meninggal orang dalam pemantauan 3 orang. Pasien dalam pengawasan ada 67 orang. Dari 67 orang ini yang masih dirawat di rumah sakit 10 orang. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. B.C. Yohanes Kupang. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bubak, Sumba Barat. 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha, Sumba Timur. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Benboy Ruteng, Manggarai. 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba, Lembata. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hillers, Maumere. Dan 1 orang di Rumah Sakit Borong, Manggarai Timur. Yang dipantau di rumah 5 orang. 3 orang di Alor. 1 orang di Sumba Barat. 1 orang di Lembata. Yang sembuh 41 orang. Data yang meninggal sampai saat ini 10 orang. Itu yang terkategori pasien dalam pengawasan. Kemudian yang terkonfirmasi positif seperti yang kami umumkan beberapa hari lalu sampai saat ini, keseluruhannya 30 orang. Saat ini tinggal 27 orang. Dari 27 orang itu yang rawat di rumah sakit 15 orang. Masing-masing 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, 8 orang di Rumah Sakit Umum Tito Suli Bayangkara Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Fernandes Flores Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dan di Soe juga yang 1 orang lagi karantina mandiri, 1 orang di Rumah Sakit Aramo Nagekio, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Yang karantina mandiri dari pasien yang tertular virus corona ini 2 orang, karantina terpusat 10 orang, dan yang sembuh seperti sudah dikatakan ada 2 orang. Sampel yang dikirim sampai saat ini 397, hasil lab negatif 168 sampel, hasil lab positif 34 sampel, dan belum ada hasil 195 sampel. Dan yang belum ada hasil ini ada yang masih di Jakarta atau Surabaya yang terlanjur beberapa waktu lalu kita kirimkan ke sana. Ada yang kemudian kita menunggu hasil pengumuman pemeriksaan dari laboratorium PCR kita di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. B.C. Yohanes. Kami ingin mendorong saudara-saudara kita, bapak mama kita yang terkategori orang dalam pemantauan atau orang tanpa gejala atau pasien dalam pengawasan, khususnya yang dilakukan secara mandiri, untuk betul-betul menjaga fisik secara baik, selalu mengikuti protokol kesehatan, arahan dari para dokter atau para medis, mengikuti dengan taat dan penuh disiplin, sehingga saudara-saudara kita tidak kemudian dari orang tanpa gejala menjadi terkonfirmasi positif, atau juga dari pasien dalam pengawasan menjadi positif, atau juga orang dalam pemantauan. Kita harapkan kedisiplinan yang tinggi dari saudara-saudara kita, di samping juga dukungan kita semuanya. Kita harapkan kita bersatu padu, saling bergandengan tangan bersama saudara-saudara kita ini, baik yang terkategori orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, maupun yang terkonfirmasi positif. Kita membutuhkan kerjasama yang erat di antara kita semua untuk bisa menjaga Nusa Tenggara Timur, menjaga kesehatan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, dengan Nusa Tenggara Timur menjadi zona merah, dan zona merah itu menjangkau sejumlah kabupaten, dan bukan tidak mungkin akan menjangkau seluruh kabupaten se-Nusa Tenggara Timur,
maka mari kita tingkatkan kewaspadaan kita, kesiagaan kita. Mari kita betul-betul menjalankan protokol kesehatan yang sudah ada. Kami memantau bahwa kita belum sepenuhnya memenuhi protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Masih banyak orang yang tidak menggunakan masker. Kita melihat di Kota Kupang masih sangat banyak yang tidak menggunakan masker ketika berada di ruang publik. Kami harapkan kesadaran kita semua. Dan tentu gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten kota Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk memantau, didukung oleh TNI Polri untuk benar-benar menegakkan disiplin, menggunakan masker sebagai salah satu cara untuk melindungi diri kita, supaya kita tidak tertular virus dan juga tidak menular. Jadi ada dua kata kunci, tidak tertular dan tidak menularkan, sehingga kita tetap aman. Demikian juga mematuhi protokol kesehatan yang lain. Lebih banyak berada di dalam rumah. Walaupun kita juga akui bahwa tidak mungkin sepenuhnya kita berada dalam rumah, karena kita harus keluar rumah untuk mencari makan, minum. Tentu pemerintah tidak melarang, namun pemerintah mengharapkan agar ketika kita keluar dari rumah dan masuk ke ruang-ruang publik, kita betul-betul menghindari kerumunan. Kalaupun terpaksa berada di dalam satu perkumpulan, kita harus menjaga jarak di antara orang-orang, teman-teman. Untuk apa? Menghindari tertularnya virus corona itu, atau juga menghindari kita menularkan virus corona ke saudara-saudara kita. Protokol kesehatan yang lain yang selalu disuarakan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota adalah selalu mencuci tangan dengan sabun. Ya, sebetulnya cara untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus corona sangat sederhana. Tidak sulit kita melakukan. Memakai masker itu bukan suatu perbuatan yang sangat berat bagi kita. Kita bisa melakukannya. Mencuci tangan dengan sabun hendaklah menjadi budaya sehari-hari kita. Dan itu sangat mudah kita lakukan. Menghindari kerumunan itu juga sangat mudah kita lakukan. Dan kita harapkan semua protokol kesehatan ini betul-betul dipatuhi. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Mari kita saling menegur dalam kasih teman-teman kita ketika kita berada di dalam satu ruang publik. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, kami juga ingin menyampaikan sejumlah hal dalam rangka penanggulangan COVID-19 khusus di Kota Kupang. Ada sedikit fakta yang kami akan bacakan hasil dari tracing yang dilakukan oleh tim gugus tugas provinsi. Pada pukul 10 lewat bertempat di Jalan Banteng nomor 32 RT 21 RW 004 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, telah dilaksanakan penyemprotan cairan desinfektan di kompleks dan lingkungan rumah keluarga almarhum Filmon Q yang meninggal di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Vincent Johannes Kupang yang statusnya positif COVID-19 tanggal 12 Mei 2020 tadi malam. Penyemprotan disinfektan di lingkungan tersebut dilakukan oleh tim COVID-19 Posko Dinkes Kota Kupang yang dipimpin sendiri oleh Dr. Sri Wahyuningsi. Sehubungan dengan hal tersebut juga disampaikan bahwa dalam upaya untuk mengantisipasi penularan virus itu dilakukan penyemprotan di rumah almarhum juga di sekitarnya.
dan kita harapkan masyarakat yang pernah melakukan kontak dengan yang bersangkutan sebelumnya supaya bisa melapor diri kepada tim gugus tugas pemerintah Kota Kupang atau juga kepada puskesmas terdekat atau rumah sakit supaya kita bisa mengikuti, memeriksa secara klinis saudara-saudara kita yang pernah melakukan kontak. Dan sudah dilakukan tracking penelusuran dari keluarga almarhum. Di dalam rumah ada 7 orang anggota keluarga. Itu juga sudah dilakukan pemeriksaan dan dokter dan para medis sedang melakukan kontrol terhadap anggota keluarga. Dan kita harapkan juga tetangga dan juga siapapun yang pernah melakukan kontak langsung dengan almarhum supaya bisa juga melapor diri kepada tim gugus tugas. Ini tidak hanya di Kota Kupang, kita harapkan juga di Labuan Bajo, ya, yang hari ini pertumbuhannya besar sekali hari ini di Labuan Bajo, kita harapkan juga untuk dilakukan penelusuran. Demikian juga di Sumba Timur, di Waingapu, Nagekeo, Rotendao, Timur Tengah Selatan, Ende, yang hari ini terkonfirmasi 1, kita harapkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bisa bersama-sama melakukan penelusuran. Demikian juga di Flores Timur, Timur Tengah Selatan sudah saya sebutkan, dan kita harapkan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat. Demikian yang kami sampaikan malam ini. Terima kasih atas perhatian kita semua.